doa terlebih dahulu ya. Boleh kepada Hilmi untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dimulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sebelum mulai kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Hilmi, hadir. Cahya, sakit Bu. ada yang sakit ya hari ini? Ya, Kita doakan semoga Cahya cepat sembuh ya. amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada kali ini, Ibu mau tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Pada tahu belum? Belum. Nah, kalau misalnya Ibu bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai, siap. Nanti bilang gitu ya. Boleh dicoba? Boleh. Nah, boleh. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, siap. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernah nggak sih kalian mendengar bunyi yang ada di sekitar kita? Pernah. Nah, itu bunyi apa saja? Bunyi alat musik, Terus apa lagi? bunyi suara hewan. Oh iya, nah untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengenal energi bunyi melalui percobaan telepon benang. Nah, terus kan tadi ada ya suara bunyi. Nah, itu bunyinya tuh berasalnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Gak tahu Ibu. Nah, itu tuh bunyi itu berasal dari beberapa sumber ya. Nah, tapi pada utamanya bunyi itu berasal dari getaran. Nah, untuk sumbernya sendiri itu ada seperti alat musik, terus ada suara manusia ataupun suara hewan. Nah, itu tuh termasuk sumber dari bunyi. Kemudian ada pengertian bunyi. Nah, boleh dibaca ke Hilmi. Bunyi adalah getaran yang dihasilkan oleh suatu benda dan dapat merambat melalui berbagai media, salah satunya benda padat. Nah, kenapa di sini Ibu membawa hanya benda padat? Soalnya kan kita pembelajaran kali ini berfokus pada percobaan alat komunikasi yaitu telepon benang ya. Nah, kemudian Ibu ada tontonan dulu nih, tontonan terlebih dahulu. Kita nonton dulu ya. Ya, Aku bisa mendengarmu. Hai Carlo, halo Tante. Kamu sedang apa Carlo? Hai Alex, aku dan ibuku sedang membuat telepon kaleng. Telepon kaleng? Apa itu? Telepon mainan yang terbuat dari kaleng yang disambung dengan benang. Kita bisa menggunakannya untuk berkomunikasi layaknya telepon sungguhan. Wah, hebat sekali. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu 2 buah kaleng bekas, benang kasut, paku untuk melubangi, dan ikat gigi sebagai pembuat lubang. Lubangi bagian bawah kaleng menggunakan paku. Lalu masukkan benang dan ikatkan benang ke tusuk gigi yang berfungsi untuk menahan benang. Lakukan di kedua sisinya. Nah, ingat nggak ini tadi yang pertama itu apa dulu? mengumpulkan botol kaleng, Mengumpulkan kaleng. Ya. Gitu. Terus selain kaleng apa lagi? benang, Benang. Terus apa lagi? tusuk gigi, Tusuk gigi. Terus apa lagi? Paku. paku, Nah, terus tadi tuh digimanain katanya tuh? dibolongin. Nah, dibolongin. Ya betul. Nah, terus Jadi, wah, mudah ya.
Iya, tapi untuk meludahinya lebih baik kita minta bantuan orang dewasa karena permukaan kali itu keras, takutnya nanti kita terluka. Selain itu, pastikan kaleng yang digunakan sudah dihaluskan dan tidak ada permukaan yang tajam. Oh iya, lalu bagaimana cara memainkannya? Kamu pegang salah satu ujungnya. Pastikan talinya membentang dan tidak kendur. Lalu coba kamu berbicara. Nah, ini gimana tadi katanya cara mainnya? Talinya dibentangkan. Nah, betul, talinya dibentangkan supaya apa itu teh? Supaya terdengar suaranya. Nah, betul. Aku akan mendengarkannya dari sisi yang lain. Tes 1, 2, 3. Carlo, bisakah kamu mendengarku? Bisa, Alex. Wow, aku juga bisa mendengarmu. Hebat sekali. Benar-benar seperti telepon. Bagaimana bisa kalau suara kita terdengar dari sisi yang lain? Hal tersebut karena gelombang suara dapat merambat melalui zat padat. Tali yang menghubungkan ini bertugas sebagai penghantar gelombang suara. Penemu dari gelombang pertama ini adalah Robert Hooke pada tahun 1672. Oh, begitu ya. Apakah kita bisa membuat talinya lebih panjang lagi kalau misal sepanjang jarak kamarku dan kamarmu? Tentu saja bisa. Yang penting tali penghubungnya harus membentang dan tidak ada objek yang menghalangi. Suara kita pasti akan sampai. Kalau begitu, ayo kita buat yang lebih panjang. Nanti malam kita bermain telepon-teleponan. Pasti tidak akan dimarahi karena kan tidak menggunakan gadget. Hahaha. Benar juga ya. Nah, mungkin untuk tayangan videonya itu seperti itu ya. Pada intinya, telepon genggam itu merupakan alat komunikasi sederhana yang tidak menggunakan gadget. Nah, mungkin sekarang waktunya membuat alat komunikasi sederhana yaitu telepon genggam. Nah, Ibu boleh minta satu orang buat ke depan? Boleh ke depan. Nah, jadi tadi itu tuh sudah menyiapkan gitu ya, menyiapkan gelasnya. Boleh ini. Nah, sekarang Ibu akan Ibu mau mempraktekkan di sini. Boleh di sini. Ibu akan mempraktekkan gitu ya cara kerja telepon benar. Boleh ini berbicara. Tes 1, 2, 3. Nah, Tes 1, 2, 3. terdengar apakah terdengar? Terdengar. Nah, itu tuh asal si benang ini terbentang gitu ya, tidak kendor. Nah, itu tuh bisa merambatkan suara yang kita ucapkan. Nah, setelah kita membuat alat komunikasi sederhana, nah kita akan mengisi LKPD terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu minta untuk dibagi dulu kelompok ya. Untuk kelompoknya itu bisa 3 sampai 4 orang. Nah, ini untuk kelompok itu nih. Nah, sekarang boleh lihat dulu ya. Nah, ini boleh baca dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Ibu ini tadi tulis sumber bunyinya. Ya, nah ini tuh kan ada gambar apa ini? Gambar orang bicara. Nah, itu tuh bisa berarti sumbernya apa? Manusia. Ya, betul. Terus ini apa? Hewan. Ya, berarti sumbernya apa? Hewan. Ya, betul. Nah, itu Ini suaranya dari ini tuh gambar awan. Jadi suaranya dari mana? alam. Ya, dari petir. Ini ada petir ya. Iya. So, boleh kita terlebih dahulu. Ini dijawab Ibu. Ya, silakan dijawab. Apakah sudah selesai ini semuanya? Sudah. Nah, boleh Ibu lihat dulu. Boleh. Sekarang nah, setelah kita tadi membuat alat komunikasi sederhana ya,
sekarang Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-teman kalian. Boleh, siapa yang mau, kelompok mana yang mau? Apa Ibu? Boleh, Teh Hilmi. Kelompok Teh Hilmi silakan ke depan. Iya, teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang sudah kita isi tadi. Yang lembar pertama ada mengamati beberapa asal sumber suara seperti manusia, alat musik, hewan, alat elektronik, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada menjawab beberapa soal seperti sumber bunyi Yang lainnya dengarkan sumber dulu. bunyi yang kita tahu seperti yang tadi manusia, hewan, seperti itu. Terus ada menghubungkan beberapa bunyi seperti bunyi lemah dari suara dari telepon. Terus selanjutnya ada membuat percobaan komunikasi yang tadi yang dari kaleng. Terima kasih. Terima kasih kelompok Teh Hilmi sudah mempresentasikan hasil pembelajaran kali ini. Nah, untuk sekarang itu Ibu meminta satu orang untuk membacakan kesimpulannya. Ada yang mau nggak? Aku Boleh. kesimpulannya bunyi berasal dari benda yang bergetar, bersumber dari manusia, hewan, alat musik, alat elektronik, dan yang lainnya. Intensitas bunyi itu terbagi 3, ada tinggi, rendah, dan juga ada sedang. Nah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu bawa dan juga semoga ilmu yang Ibu bawa bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Ibu berpesan kalau misal kalian mendengar suara bunyi gitu ya, nah itu tuh harus kalian tuh harus tahu itu tuh bersumbernya dari mana. Mungkin sekian. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. A few moments later.